sekarang ini tinggal pilihan mau memperbaiki kualitas atau mau tetap seperti yang ada di semakin hancur. Kan buktinya sekarang kan makin, kalau kita jujur melihat ya, mungkin Prof. Adin dan kita semua kan sering diskusi, dan hampir semua para misalnya ahli-ahli, para pakar-pakar, akademisi selalu menyatakan bahwa ini kita ini sudah kehilangan arah, sudah salah jalan. Nah kalau salah jalan ini mau kita pertahankan, apa jadinya? Nah lalu kita sepakat kalau kita ingin memperbaiki, maka harus ada langkah revolusioner untuk kita bicara tuh persoalan kualitas. Kita bicara soal pilkada, ini kan menjadi menarik nih. 27 November baru aja. Kita belum lagi kan penetapan belum kan, Bro ya? Belum, ada menunggu keputusan mahkamah kan? yang pemberitahuan dari mahkamah. Ya, setelah mahkamah menyelesaikan gugatan-gugatan yang sengketa. Maret kan? Maret serentak semua. Serentak semua. Jadi setelah selesai bahwa mahkamah konstitusi menyatakan semua selesai, nah berarti seluruh serentak semuanya. Nah, jadi yang lain-lain itu menunggu surat Mahkamah Konstitusi. Nah, Prof, di masa jeda ini kemudian kan menjadi ramai percakapan politik soal pilkada. Pertama kan dilontarkan Pak Presiden di dalam HUT Partai Golkar. Pilkada langsung, pilkada berbiaya mahal, pilkada yang sangat noise, acak-acakan. Orang bagaimana misalnya kata Presiden, yang menang dan yang kalah itu sama-sama punya beban. Yang kalah sudah dengan kondisi kekalahannya, yang menang pun juga tidak happy karena pilkada kita pilkada yang berbiaya mahal. Praktek politik uang itu sangat sulit untuk kemudian dikatakan tidak ada. Pak Prof melihat memandang wacana untuk mengalihkan pilkada langsung dari rakyat kemudian ke DPRD. Kalau kita bicara pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, Prof. Jadi alasan perpindahan itu bukan alasan baru lah. Itu sudah dikemukakan oleh zaman Presiden SBY. Bahkan sudah lahir di Undang-Undang 32 2004. Sebelum Perpu kan? Iya, betul. Nah coba baca di Undang-Undang 32 2004. Itu anggota kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah lalu mendapat reaksi protes dari kalangan partai. Terutama waktu itu yang keras itu dari Mega. Nah sehingga Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1. Akhirnya keluar pelaksanaan Perpu itu kan jadi nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Tentang pilkada itu. Dipisahkan kan? Ada jadi terpisah. Alasannya sama. Sambil makan kambing. Jangan. Alasannya sama kan? Alasannya karena belum siap sebetulnya bangsa kita, rakyat kita untuk pemilihan langsung oleh rakyat. Dan biayanya besar gitu kan? Biaya waktu ini kasus itu muncul kasus Jawa Timur. Inspirasi itu muncul memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Dan ada di beberapa daerah yang menimbulkan kerugian benda dan jiwa. Hasil kajian itu waktu itu zaman Denny wakil menteri. Jadi kan sekarang kita kajian hukumnya ya. Apakah salah? Tidak. Karena di pasal, jadi kan pemilihan kepala daerah itu diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Nah, pasal 18 ayat 4 sebelum dirubah gitu kan? Sudah amandemen. Itu amandemen. Nah, pasal 18 ayat 4 itu mengatakan bahwa gubernur, wali kota, bupati dipilih secara demokratis. Gitu kan? Secara demokratis itu ternyata menimbulkan interpretasi. Iya. Kalau tidak salah ada 2-3 kali putusan MK yang terkait dengan pasal itu. Digugat. Nah, dia diumumkan judicial review. Undang-undang lain kan, di undang-undang kan. Nah, karena apa? Karena secara teori dipilih secara demokratis itu kan 2 macam kan?
direct and direct. Iya, langsung atau terbatas gitu. Dipilih secara langsung oleh rakyat atau perwakilan. Sama-sama demokratis. Nah, jadi ini soal pilihan. Nah, lalu ketika ada pilihan dalam hukum itu ada dua prinsip. Prinsip lah. Ada yang disebut rehmatic hit, ada dogmatic hit. Rehmatic hit ini kan strict dengan peraturan perundang-undangan. Dogmatic hit ini lebih luas kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Ya, Jadi dengan alasan pemilu biaya mahal bisa karena jadi alasan itu? Ya, yang bermanfaat yang mana? Bagi masyarakat. Nah, ini boleh jadi kita kan dalam kajian-kajian kita kan masyarakat belum siap, kan? Sehingga masyarakat dijadikan apa? Komoditas politik. Komoditas politik dengan mudah menyamakan itu katanya kan seorang guru besar dengan tukang beca sama satu. Iya, satu. Ya kan? Nah di Amerika beda. Ada namanya Dewan Pemilih. Jadi masyarakat luas dulu tuh memilih Dewan Pemilih. Dewan Pemilih itu orang-orang yang rasional, yang tokoh lah, yang rasional, independen. Jadi emosional itu hilang. Jadi pada saat pemilihan presiden yang memilih itu yang rasional semua, yang rasional. Ada 2 tingkatan. Ada kita kan 1 tingkatan. Langsung dilempar. Langsung sama. Harganya sama, one man one vote kan, sama. Nah di sini masalahnya juga kan. Jadi kita mengikuti seperti di Amerika tapi berbeda gitu kan. Artinya belum siap. Nah kita berulang-ulang menyatakan bahwa kalau pemilihan langsung rakyat itu, rakyatnya sudah siap, kan siap. Maka saat hari ini belum itu siap. Pendidikan politik lebih urgen daripada pemilihan kan. Padahal kan kita pilkada langsung udah berapa kali kan Pak? Sejak 2004 ya? Ya. Nah, artinya sudah sangat panjang kan. Hanya kalau kita bicara pendidikan politik. Bukan itu. Jadi kita sudah beberapa kali pemilihan. Saya beberapa kali mengatakan kita tersesat. Iya. Pemilihan bukan menciptakan demokrasi, tapi menciptakan oligarki. Nah, yang muncul ini kan oligarki kan. Coba lihat. Pragmatis, materialis, liberal semua muncul. Karena masyarakat yang kita dulu kan tidak membayangkan orang itu bisa membeli suara semua masyarakat. Tapi ternyata bisa dilakukan. Ya, bisa. Orang yang punya kemampuan tinggi tapi karena dananya tidak siap, dengan mereka yang punya dana habis. Kita kan melihat sudah. Dulu kita tidak bayangkan itu kan, Bang. Itu kan sesuatu yang susah, tapi ternyata bisa terjadi. Saya ke Bang Subhan, Bang, kan kalau kita bicara pendidikan politik, kita sudah sangat sering kita perbincangkan kan, Bang, soal ada pendidikan politik kita yang rendah, kemudian pada sisi yang lain ada soal kemiskinan kita yang juga tidak berubah. Tidak banyak perubahan, Bang. Hanya kemiskinan dan pendidikan politik ini sangat berkontribusi terhadap bagaimana kualitas demokrasi, termasuk soal semakin suburnya politik uang. Iya. Memang Bang Rasidi, kita memahami sebenarnya konteksnya Pak Prabowo membuat wacana untuk mengembalikan yang asalnya pemilihan langsung oleh masyarakat, oleh rakyat, berubah menjadi perwakilan yang ada di legislatif. Nah memang kan kita harus melihat Bang Rasidi bahwa dalam kurun tadi kan kita mulai pemilihan mulai tahun berapa? 2004 ya? 2004. Nah 2004 sampai ke 2024 berarti 20 tahun kan? Iya 20 tahun. Nah dalam 20 tahun ini biaya politik itu kan menaik terus tuh. Ya. Biaya politik menaik terus. Baik biaya politik yang sifatnya mereka keluarkan untuk berkampanye, termasuk biaya politik yang mereka gelontorkan untuk katakanlah yang sering disampaikan itu kan money politik, untuk berbagi dalam bentuk apapun itu. Nah itu yang pertama ya tuh. Yang kedua, dulu kita jujur bicara ya kan mencoba untuk melihat kan partai politik nggak ada secanggih sekarang. Kalau dulu kan nggak ada mahar bla 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 segala macam ini. Kalau sekarang kan sudah kasat mata nih. Artinya orang yang memiliki kemampuan yang disampaikan Prof. Hadi, kemampuan finansial yang luar biasa, dia bisa mengumpulkan semua partai untuk menghilangkan kesempatan orang lain turut bercalon. Muncullah istilah kotak kosong segala macam itu kan.
Itu tidak pernah kita bayangkan itu tidak Kan terjadi. tidak pernah kita bayangkan begitu semakin suburnya persoalan kota kosong. Nah, jadi pertama tadi di mana di biaya di publik segala macam terkait dengan money politik, yang kedua kan biaya mereka misalnya memborong partai segala macam, kan bukan menjadi rahasia lagi kan bahwa ada mahar-mahar segala macam itu. Nah, lalu dengan dasar inilah maka persoalan kualitas seorang pemimpin menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita harapkan, karena bicara bukan dari segi kualitas itu tadi. Nah, lalu dengan dasar inilah pada saat semua itu hanya mengandalkan proses transaksional, maka pikiran presiden melihat itu bahwa ini kayaknya harus dirubah nih, harus dikembalikan seperti model dulu. Walaupun toh model, misalnya kita kembali ke model dulu dipimpin oleh legislatif nanti yang melakukan pemilihan, kalau toh juga terjadi persoalan misalnya nih money politik, Transaksi. itu lebih mudah transaksinya untuk dipantau, dieliminasi, bahkan diberikan sanksi. Lah kalau kita mau memberi sanksi kepada publik yang menerima money politik segala macam, kan sampai sekarang susah kan? Bang, artinya di situ yang saya tangkap, Bang Subhan lebih cenderung setuju pilkada itu melalui DPR. Ya, sepanjang masyarakat kita ini, publik kita ini masih belum memiliki kecerdasan dari pendidikan tadi, maka mereka akan masih belum bisa secara rasional untuk memilih. Nah, sementara pendidikan dan kemiskinan ini belum bisa teratasi, kita lebih bagus kembali ke basic dasar di Undang-Undang 45 yang terdahulu kan dipilih oleh legislatif kan. Nah, kita lebih bagus itu, karena kalau legislatif misalnya kita ambil misalnya gubernur, bupati, wali kota, paling banyak kan yang memilih 60 atau mungkin 100 paling banyak. Dari 100 ini kan sudah mudah untuk dilakukan pemantauan terhadap yang 100 ini. Dan kalau misalnya, ini kuncinya kan ada di pelaksananya nanti, kemudian pihak-pihak yang terkait, misalnya pihak legislatif, pihak-pihak misalnya pengawas, kemudian aparat segala macam untuk mengamankan jalannya proses pemilihan di Dewan. Bang, artinya kalau kita bicara pilkada Kalsel nih, mengawasi DPRD Kalsel itu kan 55 orang. Iya. Mengawasi yang 55 orang itu sedikit lebih gampang dibandingkan mengawasi yang 4 juta sekian. Iya, lebih gampang, dan kalau mau biayanya kan akan mudah teramati, terpantau. Dan kalau memang misalnya ini pikiran saya Bang Asedia, kalau memang misalnya mau membenahi itu bisa mulai itu, bisa seperti ini. Ada partai politik tertentu yang dia misalnya mencalonkan dengan model misalnya transaksional, kemudian pada saat pemilihan juga terjadi transaksional, maka kalau misalnya pemerintah dan pemantau pemilu itu bisa misalnya jujur dan independen, kemudian tidak terpengaruh, punya kekuatan untuk melakukan pemantauan dan kemudian menemukan hal-hal seperti itu, maka harusnya sanksinya itu partai itu dibukukan. Misalnya ada partai, misalnya anggap partai A, ternyata mereka terlibat di dalam yang 100 ini tadi melakukan praktek transaksional, maka partai A ini dibukukan oleh pemerintah. Sehingga hilang dia dari peredaran. Jadi ada sanksi di situ. Sanksinya harus seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Pak Prabowo, tinggal sekarang bentuk sanksi kepada partai-partai politik sebagai pengusung calon, itulah yang harus benar-benar tegas. Artinya bisa jadi dia sanksinya adalah dia akan dieliminasi di dalam pemilu berikutnya. Iya. Jadi partai harus bertanggung jawab. Misalnya saya diusung pada partai A, ternyata kemudian saya dalam prakteknya itu menggunakan transaksional. Saya kasarnya semua anggota itu saya beli separuh suaranya. Nah itu tinggal yang mengamati, kan bisa direkam semua nih. Bisa dibantu KPK atau BIN atau apapun itu untuk memantau itu, kemudian publik juga turut memantau. Maka begitu terjadi transaksional dan itu bisa diperiksa dan terbukti, partai yang mengusung siapapun partai, kalau ada 3 partai semuanya harus dieliminir. Oke, sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, Bang Subhan kan agak setuju sesungguhnya pilkada tadi dari langsung oleh rakyat, oleh DPRD, karena alasan dasarnya adalah ini masuk akal sebenarnya. Mengawasi, misalnya kalau kita bicara DPRD kota misalnya 45 orang tuh tidak rumit dibandingkan dengan misalnya hampir 300.000 pemilih warga kota Banjarmasin. Bagus Bang Alsidi, tadi kan alasan kita juga satu lagi, masyarakat kita belum siap. Nah, tapi kan pendidikan dan ekonomi supaya mereka kalau sudah siap ya udah. Seperti tadi Prof Adin bilang kan di Amerika, di mana pun dan masalah. Pak Prof,
Artinya kan kalau tadi, karena kalau kita bicara pemilu pilkada berbiaya mahal, mahal ini kan ada mahal bagi orang yang berkontestasi, ada biaya mahal yang harus dikeluarkan negara. Ya, Taruhlah misalnya kita pilkada Kalsel, kan hampir 300 miliar kan Pak Prof? Ya. Itu hanya untuk pilkada Kalimantan Selatan. Kalikan ada 38 provinsi, berapa kabupaten dan kota misalnya. Itu uang yang dikeluarkan dari uang negara, belum lagi uang para kontestan. Nah cuma, jadi kan kalau seandainya kita memilih pemilihan itu secara tidak langsung, Ya. nah, dengan biaya yang ringan, maka biaya tadi yang tadinya untuk 300 miliar itu jangan dikembalikan juga tetap, tapi dalam bentuk lain kompensasinya. Bentuk lain itu adalah mendidik rakyat. Ya. Nah, tetap tugas KPU untuk dipercayakan dana yang besar itu, yang tadinya kan pilkada itu kan. Nah, tapi bukan untuk kegiatan pemilu. Sekarang berubah untuk pendidikan politik rakyat. Nah, saya sangat setuju itu. Jadi sementara rakyat belum cerdas, dicerdaskan dulu. Artinya ini hanya sementara. Sementara kita memindah dari pilkada langsung oleh rakyat melalui DPRD. Sementara kita melakukan pendidikan politik yang tadi. Iya. Jadi yang keberatan itu partai-partai yang mempunyai basic di rakyat. Dulu yang paling getol tuh PDI. Bu Mega kan yang paling getol karena kekuatan mereka di rakyat. Kekuatan mereka di rakyat. Di tataran elit kan agak lemah. Nah, lalu begitu berubah keinginan SBY kemarin itu, yang paling keras menantang tuh Ibu Megawati. Karena kekuatannya juga kuat, akhirnya ya kendorlah, lahirlah Perpu kan itu kemarin itu kan. Prof, sekarang kalau kita bicara pendidikan politik, ini kan narasi yang sangat sering kita bicarakan kan, kita percakapkan. Tapi buktinya hasil dari pendidikan politik itu tadi agak sulit kita menggambarkan bahwa pendidikan politik itu baik-baik saja. Ketika tadi presiden saja kan gelisah soal pilkada langsung yang biaya mahal dan semeraut segala macam, Pak Prof. Artinya jangan-jangan pendidikan politik yang kita lakukan selama ini tidak banyak dampak positifnya. Coba perhatikan beda pilkada Kota Banjarmasin dengan Banjarbaru. Pilkada terakhir yang barusan saja. Pemilih yang berbeda. Nah, kan? Ini kan bisa disapu bersih kan Banjarmasin. Di Banjarbaru tidak bisa. Di mana letaknya? Karena para pemilihnya berbeda. Hanya tingkat pendidikan politik. Tingkat pendidikannya berbeda, tingkat pemahaman politiknya berbeda. Tapi boleh jadi juga kan Pak Prof, tingkat pendidikan politik itu dia terpicu oleh karena ada faktor tertentu kan yang mendorong orang kemudian ada semacam gerakan sosial. Ya itu kan kalau dalam jumlah besar, orang tidak bisa digiring berbuat jahat, nggak bisa. Nah, dalam jumlah besar. Betul. Pasti digiring kalau kebaikan pasti bisa. Nah, kalau dalam jumlah besar ya. Nah, saja saya meyakini kalau perbedaan itu karena tingkatnya yang berbeda. Nah, jadi kita agak cukup terkejut kan dengan hasil pilkada Banjarbaru kan. Nah, tidak bisa dikendalikan kan. Karena tingkat pemahaman mereka tidak kuat. Pemahaman dan simbol perlawanan. Iya. Arah menuju ke arah kebenaran itu kan lebih kuat. Dapat dipahami lah, paham aja kalau maksudnya. Iya, paham. Nah, sekarang Bang, artinya kan kita berharap ada perbaikan dalam demokrasi kita dengan pendidikan politik yang sambil berjalan. Kalau misalnya pada akhirnya 2029 itu pilkada tidak langsung oleh rakyat lagi, tapi melalui DPRD. Kalau saya kan kembali tadi terkait dengan korupsi dia. Problem kita itu kan sebenarnya di elit. Partai politik juga elit. Penegakan hukum juga ada di elit. Jadi kan letaknya tuh di elit itu sebenarnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kita ke elit-elit ini, seriuskah mereka yang melakukan perbaikan? Nah itu, lalu kenapa sih saya lebih suka untuk sepanjang masyarakat itu masih belum mendapatkan
pendidikan, apa mereka memahami bahwa politik itu sebagai bagian yang sangat penting dalam mengatur kehidupan mereka ke depan. Mereka belum memiliki pemahaman itu, maka memang sebaiknya itu seperti yang disarankan Pak Proto, pilihan ada di legislatif. Nah, karena seperti ini, kita tinggal sebenarnya mengatur mekanisme hukum, baik hukum yang terkait dengan tanggung jawab partai. Misalnya ada persyaratan kalau mereka mencalonkan harus seperti apa orang yang dicalonkan. Tidak bisa lagi misalnya asal calon, asal misalnya orang ini misalnya, kalau sekarang kan asal misalnya punya kemampuan finansial besar, lalu langsung diusung oleh partai. Kuasai partai. Nah, kuasai partai. Nah, ini harus ada kesepakatan para elit partai ini bahwa kami tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Termasuk pada saat mereka misalnya mencalonkan yang akan menjadi di legislatif. Jadi tidak bisa lagi misalnya basicnya itu hanya berdasarkan tadi kemampuan finansial, kemudian karena ini di publik bla 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 ini seperti itu kan. Jadi harus ada track record dari para calon yang mereka usung. Terutama misalnya masalah integritasnya, masalah moralitasnya, masalah kemampuan dan sebagainya. Bang, pengalihan dari langsung oleh rakyat ke DPRD menurut Bang Subhan itu bukan sebagai satu bentuk kemunduran demokrasi, karena orang kan selama ini berdalih, oh kita mundur dong, padahal kan semangat reformasi kita adalah meletakkan kedaulatan rakyat itu betul-betul pada rakyat. Tapi dalam perjalanan dulu kan ketika reformasi kita tidak pernah membayangkan tadi orang bisa membayar masyarakat, orang bisa menguasai partai politik. Sekarang kita tinggal pilihan mau memperbaiki kualitas atau mau tetap seperti yang ada di sebagian hancur. Kan buktinya sekarang kan makin, kalau kita jujur melihat ya, mungkin Prof Adin dan kita semua kan sering diskusi nih, dan hampir semua para misalnya ahli-ahli, para pakar-pakar, akademisi selalu menyatakan bahwa ini kita ini sudah kehilangan arah, sudah salah jalan. Nah, kalau salah jalan ini mau kita pertahankan, apa jadinya? Nah, lalu kita harus sepakat kalau kita ingin memperbaiki, maka harus ada langkah revolusional untuk kita bicara tuh persoalan kualitas. Bang, artinya ketika kita beralih ke DPRD pemilihan, ini menjadi titik jeda, ya, titik untuk kemudian kita memperbaiki pendidikan politik kita. Artinya ini bukan permanen kan, ini hanya sementara. Ketika pendidikan politik itu sudah baik, maka kembalikan lagi pada rakyat. Makanya tadi kan Prof Adin menyarankan supaya peran KPU itu diperluas, sehingga itu mempersiapkan pendidikan politik di masyarakat. Mungkin nanti pendidikan politik di masyarakat itu mengajarkan mereka untuk memilih calon legislatifnya dulu. Jadi main itu kan di proses, mungkin 5 tahun pertama itu proses mereka memilih calon legislatif yang harus mereka dukung itu yang mana. Nah, jadi kriteria inilah yang harus disiapkan. Nah, menurut saya Pak Rasidi ada memang perubahan regulasi. Misalnya harus ada tambahan bahwa setiap partai itu punya kewajiban mengusung calon dengan ketentuan tertentu. Kemudian ketentuan tertentu kan seperti ini. Mungkin bisa saja kan, kalau ini saya ya, pikiran saya. Mungkin kan kalau pemilu itu kan 5 tahun. Nah, mungkin dia tahun pertama partai itu sudah mulai menawarkan ke publik mengenai siapa yang mereka usung. Misalnya partai A akan mengusung calon-calon mereka itu ada 100 yang akan duduk di legislatif di tingkat provinsi, tingkat pusat, provinsi sampai daerah, kabupaten kota. Nah, jadi mereka silahkan pertarungkan dulu kan di sesi tahun pertama. Tahun pertama ini untuk menentukan para calon internal yang punya kualitas dan disetujui publik. Jadi terseleksi di situ. Terseleksi di situ. Nah, ada konsistensi dari partai ini untuk melakukan proses pembinaan itu sampai nanti di proses 5 tahunnya. Dan uang tadi, Prof Adit kan bicara dana tadi. Nah, dana yang 300 miliar itu kan bisa dialihkan ke partai untuk melaksanakan proses itu tadi. Sehingga partai ini akan mengusung calon-calon mereka yang memang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi. Oke. Terakhir saya ke Pak Prof Adin. Pak Prof, artinya kalau kemudian pemilihan harus dilakukan oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat, maka ini hanya sifatnya sementara. Sementara titik jeda untuk kita kemudian melakukan pembenahan dalam pendidikan politik, memastikan rakyat itu betul-betul siap, sehingga kemudian ya kalau menghapus sama sekali politik uang kan agak susah. Tapi paling tidak kan kita ingin masyarakat itu menjadi masyarakat yang rasional lagi. Artinya ke depannya tetap kedaulatan rakyat dengan pemilihan langsung oleh rakyat itu jangka panjangnya tetap iya. Iya. Asumsi kita kan meningkatnya pendidikan politik mengurangi money politik. Asumsi dasar. Iya.
Tapi itu nanti diuji kan. Nah, jadi memang biaya mahal tuh menjadi biaya mahal yang legal gitu kan. Dan rakyat menikmati. Menikmati secara legal. Bukan sekarang kan rakyat menikmati ya ilegal. Tapi ilegal. Nah, jadi kita dipikirkanlah lebih matang-matang lah. Kan pilihan itu kan dua-duanya sama kan. Sama-sama demokratis. Sama-sama demokratis. Jadi ya dulu kan saya baca di beberapa koran diwacanakan katanya pemilihan lewat DPRD artinya merampok hak rakyat ya tidak. Karena di Undang-Undang Dasar dipilih secara demokratis. Sepanjang demokratis perwakilan juga masalah. Sama dan itu oleh putusan MK dikatakan seperti itu. Bisa tidak langsung, bisa tidak langsung. Oke, jadi itu poin penting ketika kita bicara tentang membandingkan antara pilkada langsung oleh rakyat atau melalui Makanya DPRD. Ini yang paling penting itu menurut saya Pak Prof, kita ini mau bicara kualitas atau tidak ke depan. Kalau kita bicara kualitas, maka jangka pendeknya tuh harus bisa ada yang lebih mudah untuk kita capai dulu. Kan seperti itu. Kalau kita bicara 20 tahun demokrasi yang langsung dipilih ini kan kita sudah merasakan dan ini hasilnya nih. Akhirnya kekuatan itu ada di tangan yang Prof Fadil bilang tadi, ada di tangan oligarki. Jadi ini saatnya untuk kemudian kita melakukan evaluasi. Ini jadi titik persimpangan. Kita akan sementara ke DPRD, tapi pendidikan politik kita benahi. Oke, baik. Pembenahan tinggal di DPRD. Oke, baik. Terima kasih Bang Suban, terima kasih Pak Prof. Semoga dialog ekspedisi akhir tahun kita ini menjadi penutup untuk ngopi kita. Ditutup dari Sate Tegal Kambing Muda Haji Soeharto Banjarbaru. Nanti kita akan ketemu di ngopi-ngopi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bang Suban. Demikian untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara terkait dengan korupsi, bicara tentang wacana pilkada dari pilkada langsung oleh rakyat, dipilih langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.